pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin kita sebenarnya adalah masih mengingat jelas bahwa umur itu pasti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan sekarang setelah pembelajaran berdiferensiasi, kita juga itu belajar bersama-sama itu tentang pembelajaran mendalam. Jadi menurut saya pembelajaran mendalam ini memang benar seperti kata Pak Al, itu adalah satu pendekatan pembelajaran, juga bukan kurikulum. Kurikulum kita tetap kurikulum merdeka, di mana pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih menekankan bahwa pembelajaran itu berlangsung dengan lebih menyenangkan, kemudian bermakna, kemudian selain itu adalah memahami. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 yang kita pahami sejauh ini. Itu adalah yang pertama adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi bagaimana prinsip pembelajaran mendalam itu bisa kita terapkan bersama-sama di dalam kelas, bisa bersama-sama kita terapkan di dalam kelas kita, walaupun mungkin tidak secara utuh atau menyeluruh langsung, karena kita juga semuanya sedang belajar ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bertahap. Benarlah seperti kata Bu Mariati tadi, bahwa kita itu semuanya bermula dari mungkin PPT, kemudian pelan-pelan berubah menjadi PPB. Jadi memang seperti itu. Kalaupun seandainya kita harus menerapkan misalnya pengalaman belajar kita yang kita dapatkan di dalam pembelajaran mendalam, yaitu memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Seperti di kelas kemarin kita pernah berdiskusi, saya juga pernah bertanya dengan fasilitator kita Pak Irna, apakah Pak pembelajaran mendalam itu dengan prinsip yang setelah kita pelajarin ini harus semuanya kita terapkan 3-3-nya dalam satu pertemuan? Ternyata setelah kita menjalani sendiri, mungkin kita kekurangan waktu Bapak Ibu untuk menerapkan ketiga prinsip pembelajaran itu, karena setiap anak itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian setiap anak juga itu memiliki pola atau tipe belajar yang berbeda-beda. Jadi boleh di dalam kelas kita itu kita mungkin menggunakan hari ini mungkin memahami dulu. Kemudian besok baru setelah kita rasa, setelah kita melakukan asesmen, misalnya anak-anak sudah nih memahami, kita kan biasanya melakukan asesmen Bapak Ibu. Itu asesmen itu ada asesmen di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran. Nah, kalau kita sudah melihat hasil asesmen anak-anak bahwa tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai untuk memahami, mungkin pada pertemuan berikutnya bisa kita gunakan atau kita terapkan untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini bahwa semua prinsip yang telah kita pelajari dalam pembelajaran mendalam itu kita akan terapkan pelan-pelan, dan kita akan belajar, kita terapkan, dan kita latih diri kita sendiri terutama dulu itu secara berkesinambungan, sehingga kita dapat berbagi kepada rekan-rekan kita terutama di sekolah itu dengan lebih baik lagi. Demikian Bu Eta. Terima kasih banyak untuk Pak Al dan Bu Edi. Malah sebenarnya pertanyaan saya kedua sudah juga dijawab. Jadi sudah 2 soal langsung dijawab sekaligus untuk materi kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan untuk 2 pertanyaan pertama, bahwa PN itu atau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tetapi pendekatan yang tetap menggunakan kurikulum yang kita gunakan selama ini. Bapak dan Ibu, supaya tidak tegang karena sudah masuk 2 pertanyaan secara tidak langsung, kami akan langsung mengajak Bapak dan Ibu untuk ice breaking. Ice breaking kita hari ini akan dipimpin oleh Pak Arman Nugra. Beliau merupakan guru SMA di Pas Muda Dari Laut yang aktif di dunia pramuka sebagai Keluaran SDL. Kemudian pelatih anak usia umur 6 sampai 12 sepak bola SDL, ketua PB Bulu Tangkis SDL. Kemudian pengajar yang sudah cukup lama. Kepada Pak Arman Nugra kami persilahkan untuk memimpin ice breaking kita hari ini. Siap, Komandan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Bu Korwil, Pak Fasilitator beserta perwakilan kepala sekolah yang dari SMA, SMK, SMP yang sempat hadir ini beserta seluruh undangan. Jadi ini ice breakingnya ada 2. Jadi boleh dipilih. Yang pertama boleh kita senang-senang pakai musik, atau yang kedua cukup bergerak di tempat. Boleh pilihan.
Kalau pakai musik berarti kita pakai musik. Siapkan Pak Aris. Belum. Belum. Belum ya? Belum Mega. Untuk singkat waktu pada tadi kan? Dah. Kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk singkat waktu kita akan lakukan kuis. Saya sudah menyiapkan 2 soal, tapi kalau kurang tambah lagi 20 soal. Boleh ya? Ya, karena 6 jam waktu kita Mega, 6 jam ke depan. Ya. Apa? Nah, benar sekali. Ya, hadiahnya kami sudah siapkan, sudah ada di belakang. Ya, karena kelompok kami kaul kilo, maka hadiahnya adalah Mitsubishi L300. Ya, dengan kod kaul. Ya. Nah. Tidak Bapak Ibu ya, kami belum siap. Jadi kami sudah ada kopi bubuk. Jadi setiap soal akan mendapatkan hadiah 3 bungkus kopi bubuk. Ya. Mau contoh kopi bubuk tadi, Pak Lubrat? Boleh dibawa? Gantungan kuncinya Pak Aris. Yang ini Mas. Biji ya, mas biji kopi. Sudah di, ini murni kopi. Ya, kopi murni. Ini hadiahnya Bapak Ibu. Setiap satu soal dapat 3 bungkus kopi bubuk. Kopi bubuk boleh nikmat mata melek. Ya kan? Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Mohon disaksikan. Ya, musik dulu. Soal pertama. Mohon disaksikan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan kita sesuai dengan apa yang kata narasumber. Ya. Tolong sebutkan mata pelajaran yang diampu oleh Ibu Heni. Ya, silakan Bu. Oke, berikan mic-nya. Terima kasih, saya dari Tina Martianti dari SMA Negeri 1 Sumedang Darataun. Kalau mata pelajaran yang diampu Ibu Heni, saya dan Pak Aryo sudah tahu persis Pak. Ya, Bu. Matematika. Matematika, betul sekali. Oke, Terima kasih. terima kasih Bu. Hadiahnya langsung. Ya, terima kasih Bu. Ya, lanjut ya. Lanjut apa tidak ini?
Lanjut ya, lanjut ke soal kedua. Ini sedikit sulit. Ya, sedikit sulit. Sebutkan nomor sepatu Pak Al. Tadi kita bahas nomor sepatu, Pak. Tidak bahas nomor sepatu. Tidak bahas. Oke. Itu mau dalam, tidak boleh mau dalam. Orang dalam tidak boleh main. Ya, kita langsung soal kedua. Sebutkan prinsip pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Mohon yang peserta upacara dulu. Yang undangan dulu. Ya, undangan dulu. Peserta upacara nanti. Undangan dulu. Ya, silakan. Boleh dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Sari. Perkenalkan dulu Bapak Ibu dari SMP Negeri 3 Sumber Darat Laut dari Babakan. Tapi rumah saya di sini. Baik, 3 prinsip utama pembelajaran mendalam. Ya. Ini setahu saya saja. Yang pertama itu berkesadaran penuh. Yang kedua bermakna, yang ketiga mengembirakan. Kalau menjelaskan lebih detail saya belum pernah. Aku pelatihan. Bagus, Bu. Benar. Baik, terima kasih. Ya, hadiah, Bu. Bukan menurut Ibu saja, menurut kami juga. Cuma itulah. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Luar biasa. Belum. Kami sebagai pengawas itu ya, Bu Fasir dan Pak Fasir, baru beberapa orang saja yang diikutkan di dalam pembelajaran mendalam ini. Makanya saya itu betah sekali di sini. Saya tidak tahu, jadi kami belum sama sekali. Tidak apa-apa kalau ibu ngintip-ngintip ya. Jadi Bu udah mampu. Yang penting semangatnya. Ya, Bu. Jadi pengalaman belajar itu ada 3, Ya. yaitu memahami, mengaplikasikan, dan menerapkan. Luar biasa. Luar biasa, Bu. Saya 3 bulan tidak hafal, Bu. Jadi ya silakan. Itu ada bocoran. 8 dimensi profil lulus saja kan itu kan? Oh Ibu, Aurora. Habis sih Aurora. Habis tadi ya. Dengan situ, tapi banyak kami stop. Silakan Pak Luka diambil. Kalau benar. Oke, lanjut. Yang di itu tadi Jadi 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama keimanan, kedua kewargaan, ketiga kemandirian, keempat keamanan, ketertiban, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan sama kolaborasi, komunikasi. ya luar biasa Bu Aurora. Sama Karis 3 bulan masih Ya, lihat aja. Menginjak ke pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu, ternyata tidak terasa kita sampai di pertanyaan terakhir. Kalau boleh saya tanyakan, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana implementasi pembelajaran mendalam ini dalam menjawab tantangan dunia pendidikan kita di Indonesia pada saat ini? Kan selalu menjadi momok tuh ya, mengenai tantangan dunia pendidikan zaman sekarang. Nah, kami ingin tahu bagaimana pendapat Bapak dan Ibu implementasi pembelajaran mendalam ini untuk menjawab tantangan dunia pendidikan di Indonesia pada masa yang sekarang. Atau Bu Eni yang jawab, Pak Al, silakan Pak Al. Nanti tinggal ditambahkan Bu Eni ya. Saya akan coba menjawab. Menurut saya dengan adanya pelajaran mendalam ini sebenarnya bisa menjawab tantangan di dunia pendidikan di Indonesia. Karena memang kita ini kan dari awal itu